Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah buka kegiatan on the job training dengan 3 jurusan sekaligus. Wakil Rektor 3 Agama Islam Negeri Loksmawe Dr. Al-Husaini M. Daud MA membuka secara resmi kegiatan on the job training atau OJT Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah pada Rabu 29 September 2021 di Aula Lantai 3 Fakultas setempat. Kegiatan yang diikuti oleh 128 peserta dari 3 jurusan ini meliputi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, dan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mengangkat tema dari kampus peradaban ke masyarakat bertamadun, visi, misi, dan implementasi. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 3 YIN Loksmawe berharap bahwa kegiatan OJT ini dapat menjadi wadah bagi para peserta dalam mengembangkan keterampilan kerja secara praktis sebagai bekal pengembangan karir di masa yang akan datang. Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Dr. Marhamah M.Komi dalam sambutannya berpesan bahwa kegiatan coaching merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh fakultas untuk membekali mahasiswa semester akhir dengan kuliah praktek, bertujuan untuk menggali pengalaman kerja pada instansi yang relevan dengan bidang keilmuan. Dalam laporannya, Ketua Panitia Adenan MPD menyebutkan bahwa seluruh peserta akan melaksanakan OJT pada instansi yang telah ditetapkan oleh panitia berdasarkan hasil observasi mahasiswa dan panitia serta relevansi dengan bidang keilmuan. Gimana Bu pendapat hari ini tentang acara on the job training yang terlaksana hari ini? Alhamdulillah untuk pembukaan pembekalan OJT mahasiswa Fuad YIN Loksmawe sudah berjalan dengan lancar dan kita sudah juga mempersiapkan pemateri-pemateri yang sesuai dengan kompetensi jurusannya, karena OJT pada kali ini di Fuad itu serentak dilaksanakan baik di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam maupun Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Karena tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ini terlaksana dari KPI, BKI, dan IAT sekaligus. Jadi apa motivasi dari tahun ini yang berbeda dari tahun sebelumnya, Bu? Ya, sebenarnya pada hakikatnya sama, cuman bedanya ini karena serentak dilaksanakan, tentunya persiapan-persiapan yang harus lebih maksimal lagi. Dan yang Ibu harapkan dengan adanya kegiatan OJT ini, yang paling penting adalah mahasiswa ini bisa mengikuti pembekalan dulu, karena pembekalan ini adalah kekuatan atau modal bagi mereka ketika mereka nanti di instansi tempat mereka OJT. Nah, ketika di OJT juga mereka ada merupakan latihan, ya latihan bagaimana sebenarnya dunia kerja itu yang sesungguhnya. Nah, nanti dari latihan itulah mereka bisa menjadikannya sebagai motivasi, persiapan. Ketika nanti pada akhirnya setelah mereka menjadi sarjana, mereka bisa mengamalkan atau mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat selama ini. Baik. Harapan dan keinginan Ibu untuk tahun-tahun selanjutnya tentang OJT yang akan terlaksana ini bagaimana, Bu? Harapan saya untuk OJT selanjutnya itu sama seperti harapan-harapan sebelumnya. Ibu berharap kegiatan OJT ini bukan hanya sebagai mata kuliah saja, tetapi ada refleksi selanjutnya. Paling tidak seperti yang Ibu sampaikan tadi juga di dalam pembukaan, Ibu berharap tidak semua yang terjaring 2/3 terjaring, ya bisa melanjutkan, bisa diterima oleh instansi itu untuk seterusnya mungkin magang atau bagaimana statusnya di instansi tersebut. Itu yang harapan terbesar Ibu. Reporter Kosi TV Ihsan bersama kameramen Taufik dan Nidra Safila melaporkan.